Shalom Bapak-Bapak sekalian, selamat bertemu kembali pada pelajaran yang keempat Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Setelah kita belajar pelajaran 3 minggu yang lalu dan sudah membahas berbagai topik diskusi di WA Group, sekarang kita masuk ke pelajaran baru, yaitu pelajaran 4 Triwulan 1 tahun 2021. Pelajaran ini diberi judul Keluarga sebagai Balai Latihan Hidup. Dan perikop yang dijadikan dasar dalam pelajaran ini cukup panjang, yaitu 12 pasal, 12 bab dari Kejadian pasal 37 sampai dengan Kejadian 50, yaitu perjalanan kehidupan Yusuf atau keluarga besar Yakub sejak Yusuf lahir sampai dengan meninggalnya. Makanya sengaja tidak saya paparkan di sini karena saya yakin tidak akan cukup atau terlalu panjang. Saya berharap Bapak-bapak bisa membaca kisah hidup Yusuf itu seperti yang saya lakukan ketika akan membaca pelajaran ini. Bapak-bapak sekalian, tujuan pelajaran keempat ini yaitu bahwa kita semua akan mengerti bahwa iri hati dan pertengkaran pasti menghasilkan kesedihan. Kemudian yang kedua, murid ditingkatkan keyakinannya bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bersatu, sehati, dan saling membantu dalam kesulitan. Bapak sekalian, keputusan seseorang untuk membina rumah tangga dan membentuk sebuah keluarga ibaratnya adalah seseorang atau sepasang pria dan wanita yang memasuki balai pelatihan kehidupan. Sejak awal hingga akhirnya kelak, keluarga itu akan menghadapi berbagai kejadian, situasi, atau peristiwa yang apabila disikapi dengan baik dan benar, akan merupakan peristiwa yang akan membuat kehidupan pribadi maupun keluarganya semakin dewasa. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan menggunakan kehidupan Yusuf dari keluarga besar Yakub sebagai dasar pembahasannya. Dengan membaca Kejadian pasal 37 sampai dengan 50, saya berharap Bapak-bapak semua, kita semua sudah mengingat kembali alur cerita kehidupan Yusuf sejak lahir, sejak kecil sampai dewasa dan menjadi pemimpin besar di Mesir dan akhirnya dipanggil Tuhan. Sebelum masuk ke dalam inti pelajaran, kita kembali sedikit mengingat apa yang diajarkan oleh Paulus kepada kita semua melalui 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Ia mengibaratkan hidup itu sebagai arena pertandingan dan pada ayat 26 sebagai pertandingan tinju secara khusus. Sehingga di dalam pelajaran kita ini juga kita mendapatkan gambaran bahwa di dalam kehidupan ini pasti akan banyak hal-hal yang harus kita pahami sebagai adanya beberapa peristiwa yang kita pahami sebagai sarana untuk kita melatih kehidupan rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai keluarga Kristen. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7 Paulus menyatakan bahwa dia telah mencapai akhir dan dia telah memelihara iman
dan yakin akan menerima mahkota kebenaran. Jadi dalam kehidupannya Paulus mengibaratkan kehidupannya adalah sebuah perlombaan, dan ketika dia mau mengakhiri masa pelayanannya dan akhirnya dipanggil Tuhan, dia merasa bahwa dia sudah sampai kepada akhirnya, sampai kepada ujungnya, dan akan menerima mahkota kebenaran. Suatu keyakinan yang luar biasa di dalam kehidupan Paulus yang pantas kita teladani. Setiap orang bisa memulai sesuatu pertandingan, tapi tidak sedikit yang bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, teladan Paulus ini pantas menjadi pelajaran kita untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Untuk dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, harus dapat melalui berbagai tantangan, berbagai rintangan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Itulah yang akan kita pelajari bersama dari pengalaman hidup Yusuf. Dan tentu saja di dalam memahami ini ada beberapa poin yang kita akan jadikan fokus diskusi. Yang pertama adalah berkaitan dengan bahwa di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga selalu akan ada penderitaan dan kesulitan hidup, tantangan yang perlu kita hadapi di dalam perjalanan rumah tangga atau keluarga kita. Di dalam bukunya Purpose Driven Life, pengarang atau pendeta yang sudah sangat terkenal sejak beberapa tahun yang lalu, Rick Warren, menyatakan bahwa hidup adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu dia menguji kita, kemudian Allah mempercayakan sesuatu kepada kita, lalu dia menguji kita lagi. Jadi di dalam pemikirannya Rick Warren ini menggunakan bahwa keluarga merupakan kehidupan kita itu adalah kepercayaan dari Tuhan, dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keimanan itulah melalui keluarga juga akan diberikan sebuah alur semacam alur ujian, kalau boleh saya katakan seperti itu, untuk meningkatkan kapasitas keimanan kita. Sehingga dia mengatakan bahwa Allah dapat menggunakan ujian dalam bentuk penderitaan dan kesulitan kehidupan keluarga kita untuk menguji hidup kita. Apakah kita beriman teguh, berkarakter setia, optimis, tangguh, dan penuh penyerahan diri. Itu hal-hal yang memang menjadi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi menjadikan orang Kristen seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Bisa juga menghadapi tantangan-tantangan dan penderitaan hidup yang berat, kita bisa menjadi atau bisa menunjukkan sikap kita yang lemah dalam iman, kurang setia, mudah putus asa, dan kurang bersandar kepada Tuhan. Hal itu akan nampak dari cara kita menyikapi dan menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup. Sebagai orang Kristen, kita harus menghadapi penderitaan itu dengan sikap pemenang, seperti yang diungkapkan Paulus pada suratnya kepada jemaat Filipi yang tercantum dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Juga di dalam menghadapi tantangan hidup, penderitaan dan kesulitan, kita belajar bahwa Paulus memiliki sikap penuh dengan iman dan optimisme. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak-bapak sekalian, di dalam
kehidupan Yusuf, dia juga memiliki sikap positif yang bersandar kepada Tuhan ketika dia menjalani kehidupannya yang kita baca tadi di dalam perikop yang sudah saya beritahukan di depan. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar. Bapak-bapak sekalian, kita bisa melihat bahwa di dalam sepanjang kehidupannya, ini cantumkan di dalam Kejadian 50 bagian akhir dari kitab Kejadian, bahwa Yusuf mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita tahu ceritanya sejak dia dibuang oleh kakak-kakaknya ke sebuah sumur, kemudian dijual dan akhirnya bisa menjadi pegawai istana. Kemudian setelah posisinya, jabatannya semakin tinggi, dia digoda oleh istrinya Potifar, dan dia lebih baik menjalani kehidupan di penjara daripada dia melanggar kehendak Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang diceritakan di dalam perikop itu. Meskipun dia menghadapi penderitaan yang luar biasa, dia tetap bertahan karena kehidupannya mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan Yusuf itu kita bisa melihat bahwa manfaat daripada penderitaan dan kesulitan hidup itu adalah untuk mengasah karakter kita yang sesungguhnya, menyatakan kualitas iman dan kerohanian, dan kadangkala sebagai teguran Allah atas dosa yang kita perbuat. Dari pelajaran kehidupan Yusuf kita tahu bahwa sejak dia dijahatin, kalau boleh saya katakan seperti itu, oleh kakak-kakaknya, sampai dia menjadi pejabat cukup tinggi di istana di Mesir, kita bisa melihat bahwa perjalanan iman Yusuf juga semakin bertumbuh karena adanya tantangan-tantangan hidup yang dia hadapi. Perjalanan kisah penderitaan Yusuf di masa kecil, masa muda, sampai dewasa menumbuhkan karakter kepemimpinan yang kuat dan menghasilkan iman dan kerohanian yang berkualitas. Jadi dari penderitaan dan kesulitan hidup itu kita bisa menangkap bahwa itu adalah sebagai sarana untuk kita meningkatkan keimanan kita. Nah, di dalam kehidupan kita sebaiknya juga mulai memandang bahwa kalau kita mendapatkan tantangan hidup sekarang ini yang sudah kita atau yang sudah kita rasakan di dalam perjalanan hidup keluarga kita, kita harus yakin seperti yang dihadapi atau dijalani oleh Yusuf, bahwa di dalam kehidupannya tantangan-tantangan itu bisa meningkatkan keimanan kita. Tadi disebutkan di depan bahwa itu bisa berpengaruh hanya tergantung kepada sikap kita terhadap tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mudah menyerah, kalau kita tidak mudah berputus asa, kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan itu, bagian yang kedua dijelaskan bahwa keluarga Yakub, terutama Yusuf dan saudara-saudaranya, ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan itu, dia bersatu menghadapinya. Bapak-bapak sekalian,
keluarga yang harmonis, teguh, dan erat bersatu harus saling menolong ketika menghadapi kesulitan. Dan kita tahu keluarga itu ada ayah, ada ibu, suami, istri, dan anak-anak. Dan ini semua anggota keluarga ini harus dapat mengendalikan emosinya ketika salah satu anggota keluarganya mendapatkan masalah dan apalagi bisa mempengaruhi reputasi keluarga. Kita sudah banyak mendengar berita di luaran sana bahwa antara anak dan ibu, antara ayah, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak terjadi perselisihan sampai kepada pengadilan, sampai harus menimbulkan pertikaian berdarah kadang-kadang, yang dimana saya yakin semua itu dipengaruhi oleh keadaan emosi dari masing-masing anggota keluarga. Statement yang ada di dalam layar ini cukup perlu kita pahami dan pasti kadang-kadang juga kita menghadapinya di dalam kehidupan keluarga kita. Khusus hubungan orang tua dengan anak-anak, kita diajarkan bahwa orang tua harus bisa memberikan dorongan yang membangun ketika anak-anak dalam keadaan sedih dan frustrasi. Hubungan orang tua dengan anak, menurut bayangan saya harus selalu dekat. Karena untuk bisa mendeteksi situasi emosi anak ini, kita biasanya akan melihat kebiasaan yang dia lakukan. Anak yang biasanya ceria, anak yang biasanya berkomunikasi dengan kita dengan baik, tiba-tiba menjadi pendiam. Ini ada sesuatu yang terjadi pasti. Nah, kalau kita tidak dekat dengan mereka, mana mungkin kita bisa mendeteksi situasi emosi anak itu. Dan di dalam keadaan, kalau kita bisa mengetahui emosi mereka, kita bisa ikut menolong, mengembalikan emosinya kepada taraf yang normal kembali, sehingga kesedihan atau kefrustrasian yang mereka hadapi akan bisa diselesaikan. Di dalam hubungan orang tua dan anak juga bahwa cara mengasuh anak yang didasari sikap dan cara mengasuh yang benar dan baik akan dapat menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh, berkepribadian dan berkarakter mulia. Kita pernah mendengar cerita, ada seorang anak yang akhirnya ditinggalkan orang tuanya dan akhirnya ditemukan oleh segerombolan serigala di hutan. Dia bisa tumbuh atau memiliki sifat-sifat yang seperti serigala. Cara berjalannya pun seperti serigala. Apalagi kalau dia hidup dengan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dia akan mencontoh, mengkopi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perkembangannya, kita secara psikologis akan dapat menolong mereka untuk menumbuhkan keyakinan diri mereka di dalam kehidupan, di dalam pertumbuhan mentalnya, sehingga dia akan kita akan bisa mengarahkan dia supaya menjadi anak yang tangguh, berkepribadian baik, dan berkarakter mulia. Dan salah satu yang penting, bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hal ini tidak akan bisa terjadi kalau hubungan kita tidak dekat dengan anak-anak. Bapak sekalian, sebagai sebuah keluarga, menghadapi kesulitan harus bersama-sama. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah baik dalam jerih payah mereka. Di dalam cerita Yusuf, ada suatu kejadian ketika Yakub ayahnya mengalami kelaparan dan harus membeli bahan makanan dari Israel ke Mesir. Nah,
Namun ketika mereka sampai di Mesir, saudara-saudara Yusuf tidak diizinkan membeli bahan makanan kalau tidak membawa Benyamin, adik terkecil mereka, anak kesayangan Yakub setelah Yusuf tidak ada, yang ada di Israel. Mereka belum tahu bahwa yang memerintah atau yang meminta itu adalah Yusuf yang sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir. Nah, yang terjadi adalah supaya mereka dapat membeli makanan, setelah Benyamin sampai di Mesir, mereka baru diizinkan membeli bahan makanan yang banyak. Mereka rela untuk memisahkan Benyamin dari Yakub yang sudah tua ketika itu, untuk meyakinkan pejabat di Mesir yang meminta Benyamin supaya dapat datang di hadapannya. Artinya mereka belum mengenal Yusuf kembali. Artinya mereka memutuskan untuk merelakan keegoisan mereka untuk bisa memenuhi permintaan Yusuf ketika itu dan membawa Benyamin ke Mesir. Karena mereka bersatu, mereka dapat mengatasi masalah kelaparan keluarga yang dihadapinya di Israel. Saya yakin ini bisa juga diterapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika salah satu dari anggota keluarga menghadapi masalah, ketika kita mempunyai komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga, maka kita bisa membahas keadaan situasi atau tantangan yang sudah dihadapi oleh anggota keluarga ini untuk bisa kita selesaikan bersama. Mungkin dengan cara yang paling sederhana, mendoakan bersama, atau kalau ada hal-hal yang bisa kita nasihatkan kepada mereka, mereka akan bisa mendengarkannya dan melaksanakannya. Kadang-kadang ketika seorang menghadapi kesulitan dan penderitaan, pikirannya akan tertutup dan masukan-masukan dari anggota keluarga yang lain akan berguna untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Bapak sekalian, sebagai bagian yang ketiga, bagian yang terakhir dibahas masalah keluarga yang hidup bersama. Dalam membina keluarga atau rumah tangga, secara psikologi dikatakan kita membangun sebuah, dalam bahasa Inggris, a home, bukan membangun a house. A house adalah bangunan fisiknya, tetapi membangun a home adalah prioritas utama. Yang dimaksud adalah bahwa kita harus membangun nuansa atau suasana, bukan fisik bangunannya. Sebuah keluarga apabila memiliki suasana nuansa yang hangat, diliputi rasa kebersamaan, tidak peduli bangunannya megah atau seadanya, semua anggota keluarga itu pasti akan bahagia. Jadi antara kebahagiaan keluarga itu hubungannya erat sekali dengan home tadi. Nuansa, suasana kehidupan keluarga, bukan bangunan fisiknya. Kita sudah mendengar cerita bahwa kebahagiaan keluarga tidak tergantung kepada bangunan rumahnya. Kalau Bapak ingat serial TV yang sangat terkenal pada saat kita muda dari itu, Keluarga Cemara, itu kita bisa menangkap bagaimana pencipta film itu menunjukkan kebahagiaan keluarga, sebuah keluarga meskipun dia hidup di desa dengan rumah yang sederhana, dengan pekerjaan bapaknya yang tidak yang tidak sebagai orang punya posisi yang cukup tinggi dan hanya sebagai tukang becak. Tetapi kita menangkap suasana yang ditampilkan dalam film itu adalah suasana keluarga yang seperti diungkapkan di sini, penuh kebersamaan, suasana yang hangat, hubungan antara ayah, ibu, dan anak-anak itu menjadi sangat baik, sehingga muncullah kesan di dalam pemirsanya bahwa
inilah sebuah keluarga yang pantas dicontoh, keluarga yang sederhana tetapi bahagia. Jadi hubungan kebahagiaan harus atau sangat erat kaitannya dengan masalah suasana keadaan di dalam keluarga, bukan karena bangunannya. Mungkin di dalam kehidupan kita juga demikian. Kita hidup di dalam sebuah keluarga yang mempunyai hubungan yang hangat antara ayah, ibu, dan anak-anak, sehingga akan menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan, saling memperhatikan, meskipun kita tidak tinggal di sebuah rumah yang besar dan mewah. Yang sekarang perlu disadari adalah bahwa salah satu bahaya yang dihadapi keluarga masa kini adalah kurangnya waktu untuk melakukan aktivitas secara bersama. Atau kalaupun ada, kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Bapak-bapak sekarang sudah mulai merasakan bahwa melihat hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan cucu-cucu sudah mulai tidak dekat sedekat zaman belum ada gadget. Kita sekarang berkumpul dalam satu rumah saja, kadang-kadang masing-masing asik dengan gadgetnya. Dan situasi itu dihadapi oleh hampir seluruh keluarga di seluruh dunia. Sehingga kita harus paham betul bahaya itu, dan sebagai orang tua kita harus berusaha bisa menyediakan waktu bagi anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil-kecil, remaja. Kalau sudah dewasa seperti saya, anak-anak saya sudah keluar rumah semua. Kita sekarang bahkan gadget itu menjadi alat penghubung kita. Tetapi kalau masih tinggal serumah, mereka masih perlu bimbingan bapak-bapak sekalian sebagai orang tua. Kita perhatikan ini. Kemajuan teknologi memang akan mengubah pola hubungan antara ayah dan anak. Tetapi masih akan lebih baik kalau hubungan pribadi dengan anak itu tetap dijaga. Gadget boleh ada, tetapi hubungan dari hati ke hati, hubungan pribadi dengan anak itu masih tetap harus dipelihara. Bapak sekalian, di dalam kehidupan Yakub mengalami penderitaan yang luar biasa, menyiksa ketika harus berpisah dari anaknya Yusuf, anak yang sangat disayanginya. Namun di luar sepengetahuan Yakub, Yusuf mendapat kasih karunia Tuhan sehingga menjadi pemimpin yang sukses dan diberkati Tuhan. Seperti saya sudah singgung di depan tadi bahwa Yusuf bisa menjadi seperti itu karena Yusuf bersandar kepada Allah dan percaya bahwa Allah berkuasa menolong dan memberkatinya. Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yusuf menyadari bahwa Allah membuatnya berhasil dengan suatu maksud, bahwa dia memelihara keluarga besar Yakub. Yusuf tidak menikmati keberhasilannya itu sendiri, tetapi ia bagikan itu kepada seluruh anggota keluarganya. Bapak sekalian, sebagai kesimpulan, kunci sukses Yusuf dalam mengakhiri pertandingan dengan baik adalah setia, mendengar, dan melaksanakan firman Tuhan. Ia melakukan kebaikan dan menjauhi segala kejahatan. Motonya adalah lebih baik masuk penjara daripada berbuat dosa. Takut akan Tuhan membuat hidupnya sukses. Dan pelajaran dari Yusuf ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sebuah keluarga. Diskusi atau penerapan di dalam kehidupan kita. Yang pertama,
Mengapa kadang-kadang kita melihat seseorang sangat emosional ketika menghadapi masalah? Apakah itu menunjukkan karakter yang sesungguhnya dari orang tersebut sebagai pemarah? Atau apakah itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan kurang beriman dan tidak bersandar kepada Allah? Mari kita diskusikan di WA Group Sekolah Minggu Dewasa kita. Yang kedua, penderitaan atau kesulitan yang disikapi dengan bijaksana akan memberikan manfaat positif. Apa manfaat yang dapat dipetik ketika kita menderita sakit atau kita mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai pendidikan anak misalnya? Adakah positifnya? Mari ungkapkan semuanya di dalam diskusi kita di WA Group Sekolah Minggu Dewasa Pria. Demikian Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas semua perhatian Bapak-Bapak ketika melihat video ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebagai penutup. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang singkat ini untuk belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Kami belajar dari kisah hidup Yusuf sejak lahir sampai dengan meninggalnya, dan kami menangkap bahwa banyak pelajaran yang dapat kami serap dari apa yang kami pelajari pada hari ini, yaitu bahwa menyerahkan diri kepada Tuhan sepanjang hidup kami akan dapat meningkatkan keimanan kami melalui tantangan-tantangan yang harus kami hadapi selama kami membina keluarga, membina hubungan antara suami dan istri dan orang tua dengan anak-anak. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu itu. Kiranya Tuhan memberkati kami senantiasa di dalam kehidupan kami, sehingga keluarga kami akan menjadi keluarga yang mengenal Tuhan Yesus, keluarga yang mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya Bapak-Bapak sekalian, Tuhan Yesus memberkati.